Di sebuah tanah tinggi yang dikelilingi kabut pagi dan desir angin dingin, berdirilah sebuah gunung yang sejak lama disucikan oleh masyarakat sekitarnya. Gunung itu bukan sekadar tumpukan batu dan tanah, melainkan tempat doa bersemayam, tempat janji diucapkan, dan tempat manusia belajar tentang rendah hati. Sejak leluhur pertama menjejakkan kaki di sana, gunung itu diyakini sebagai penghubung antara langit dan bumi, antara harapan manusia dan kehendak yang maha kuasa. Di lereng gunung itulah sebuah perkampungan kecil tumbuh dengan damai. Penduduknya hidup sederhana, menanam palawija, memelihara ternak, dan memanjatkan doa setiap purnama. Di antara mereka, hiduplah sepasang suami istri bernama Wira Samudra dan Laraswening. Sudah lama mereka mendambakan seorang anak, seseorang yang kelak akan menemani langkah mereka hingga usia menua. Pada suatu malam yang hening, saat bulan bersinar lembut di balik kabut, doa mereka dijawab. Laraswening melahirkan seorang bayi perempuan. Aneh namun menenteramkan, bayi itu tidak menangis keras seperti bayi lain. Ia hanya membuka mata, tenang, seolah telah memahami dunia yang menyambutnya. Bayi itu kemudian diberi nama Ratna Hening, yang berarti permata yang membawa ketenangan. Pada malam yang hampir bersamaan, di rumah seorang pemuka adat tak jauh dari sana, lahirlah seorang bayi laki-laki. Tangisnya menggema memecah kesunyian gunung, kuat dan lantang. Bayi itu sehat, bertubuh hangat dan penuh kehidupan. Ia diberi nama Jaya Segara, melambangkan semangat yang luas dan segar seperti lautan. Tahun demi tahun berlalu, kau akan melihat bagaimana Ratna Hening tumbuh menjadi gadis yang lembut tutur katanya, jernih pikirannya, dan kuat hatinya. Sementara Jaya Segara tumbuh menjadi pemuda yang gagah, rajin bekerja, dan setia pada adat. Takdir mempertemukan keduanya, dan mereka pun membangun keluarga yang disegani serta dicintai oleh seluruh warga. Namun, kedamaian tidak selalu bertahan lama. Di hutan lebat yang mengelilingi gunung, berdiam makhluk raksasa bernama Kala Angkara. Ia kuat, sakti, namun hatinya dipenuhi keserakahan. Ketika kabar tentang kecantikan dan kebijaksanaan Ratna Hening sampai ke telinganya, Angkara murka dalam dirinya bangkit. Ia datang membawa ancaman, bukan cinta. "Aku akan meminang Ratna Hening," katanya lantang, "dan jika ditolak, perkampungan ini akan lenyap." Kau bisa merasakan ketakutan menyelimuti desa. Namun Ratna Hening tidak gentar. Ia tahu bahwa kekuatan tidak selalu dilawan dengan kekuatan. Dengan kecerdikan dan ketenangan, ia mengajukan sebuah syarat. Kala Angkara harus membuat sebuah danau besar di puncak gunung hanya dalam 1 malam. Raksasa itu tertawa sombong dan menerima tantangan. Dengan alat seadanya, ia mengeruk tanah, danau hampir terbentuk, dan fajar hampir menyingsing. Saat itulah Ratna Hening menggerakkan warga. Kaum lelaki membakar jerami, kaum perempuan menumbuk padi, dan suara ayam dipancing agar berkokok. Kala Angkara mengira pagi telah tiba. Murka dan kecewa, ia menendang tanah galian hingga membentuk kawah besar sebelum akhirnya menghilang. Desa pun selamat, namun kawah itu menjadi saksi bahwa keserakahan selalu meninggalkan luka. Setelah peristiwa itu, kehidupan di lereng gunung kembali damai. Ratna Hening dan Jaya Segara memimpin masyarakat dengan penuh kebijaksanaan. Kau akan melihat bagaimana mereka mengajarkan anak-anak untuk menghormati alam, menjaga adat, dan tidak pernah melupakan doa. Tahun demi tahun berlalu, namun satu hal membuat mereka resah. Keturunan mereka belum juga lengkap seperti harapan masyarakat adat. Dalam kesunyian malam, Jaya Segara memanjatkan nazar. Ia berjanji kepada Yang Maha Kuasa jika dikaruniai keturunan yang cukup untuk meneruskan adat dan kehidupan desa, maka ia akan mempersembahkan yang paling berharga sebagai tanda syukur. Nazar itu diucapkan dengan penuh keyakinan tanpa menyadari betapa berat konsekuensinya. Doa mereka terkabul. Anak-anak lahir satu demi satu, membawa tawa dan harapan baru. Desa kembali ramai, ladang subur, dan kehidupan berjalan seimbang. Namun ketika anak terakhir lahir,
Ratna Hening dan Jaya Segara teringat akan nazar yang pernah diucapkan. Anak bungsu itu diberi nama Dewa Pramana, seorang anak yang sejak kecil memiliki hati lembut dan jiwa yang matang. Ketika waktunya tiba, dengan keikhlasan yang menggetarkan hati, Dewa Pramana bersedia menjadi persembahan. Ia tidak menangis, tidak pula menolak. Ia hanya berpesan agar pengorbanannya tidak diulang dalam bentuk darah manusia. Pada malam purnama, di bawah cahaya bulan yang paling terang, Dewa Pramana dipersembahkan ke kawah gunung. Namun sebelum lenyap, ia meninggalkan pesan. Manusia cukup mempersembahkan hasil bumi, doa dan rasa syukur sebagai pengganti. Sejak saat itu, setiap tahun pada bulan purnama tertentu, masyarakat mengadakan upacara persembahan. Mereka membawa hasil panen, buah-buahan, dan doa ke kawah gunung sebagai bentuk penghormatan. Upacara ini bukan sekadar ritual, melainkan pengingat bahwa janji harus ditepati, alam harus dihormati, dan pengorbanan melahirkan keseimbangan. Hingga kini, jika kau berdiri di sana saat purnama, kau akan merasakan keheningan yang berbeda. Seolah gunung itu masih mendengarkan doa-doa manusia, seperti sejak awal legenda ini dilahirkan.